ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama al alimin li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al kirami syai'ulillahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan la rohi ahli silsilah Syekhana Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari, wala rohi Syekhana Datuk Sanggul, wala rohi Syekh Muhammad Afif Al-Banjari, wala rohi Syekhana Guru Kiai Haji Mukni Abul, wala rohi Syekh Haji Muhammad Sanul, wala rohi Abah Al-Kiram syai'ulillahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wal ma'rifataka. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di majelis kita, majelis Ta'lim Riyadul Jannah. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita Allah merahmati kita, Allah memberkahi kita, dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala, dosa guru-guru yang melajari kita diampuni Allah Ta'ala, dosa mama lawan abah kita diampuni Allah Ta'ala, dosa jiran tetangga kita, dan sanak kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah Ta'ala, dikabulkan hajat kita, baik itu daripada hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita bertahan istiqamah dalam bermajelis, istiqamah di dalam ketaatan, istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala hindarkan kepada kita bertahan daripada penyakit malas dan kulir. Dan mudah-mudahan ulun ya kalau secara pribadi juga diberikan istiqamah untuk terus mengajar ya kalau mengajar, memberikan ilmu kepada kita semua di majelis yang sederhana ini. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan aku pribadi ya kalau dilindungi Allah Ta'ala daripada sifat menggurui, daripada sifat merasa hebat ya kalau. Ini hati-hati juga ya kalau, karena fitnah bagi seorang pengajar agama ini besar juga ujiannya ya kalau ya kalau ujian murid ya mungkin kuliah atau dengan dunia yang disilaukan ya kalau. Tapi kalau ujian bagi guru, wah itu berat lagi.
ya kah sombong, wah itu kan bisa merasa lebih hebat daripada murid, ya kalah. Itulah yang perlu kita berlindung kepada Allah Ta'ala daripada itu semua. Karena hijab seorang guru itu adalah ketika guru itu merasa lebih hebat daripada muridnya, maka itulah guna hijab bagi seorang guru. Nah, hati-hati juga ya kalau salah, karena kan ada sedikit muridnya jadi wali, gurunya kan apa ya kan. Itu kan dikisahkan tuh waktu nang hendak menyeberang sungai, guru ini dah kalau ikam membaca bismillah asal yakin bisa menyeberang sungai. Si murid yakin bismillah, wah nyeberang. Oh jadi guru, muridku aja bisa, apalagi aku sekalinya langkah pertama gitu tak gugur lamas terlelap wah guru itu. Nah itulah hijab ya kalau. Makanya hijab itu kena ada hijab nuraniyah, ada hijab zulmatiyah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi bi ulumihi fid dharaini amin. Semalam itu yang ketujuhnya sudah ya kalau gua nih salah. Berarti kita lanjut ke yang kedelapannya. Dan yang kedelapannya yaitu baca doa iftitah. Karena iftitah itu artinya pembuka. Nah, dari kata iftah yang artinya pembuka. Kalau doa iftitah itu berarti doa pembuka. Nah, kalau orang Bahari menyebutnya wajah. Ya kalau nah, wajah itu orang baca wajah, orang baca wajah yang di. Nah, ya kalau salah. Nah, dan kedelapannya yaitu doa iftitah. Nah, doa pembuka. Maka permulaan kalimatnya, maksud permulaan kalimat daripada doa iftitah itu adalah wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Dan aku hadapkan wajahku, mukaku maksudnya ya kalau maksud itu tubuh kita. Nah, ini wajah tuh. Aku hadapkan tubuhku fataras samawati wal ardh kepada Tuhan yang menciptakan 7 petala langit, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Nah, di situ kalimatnya wajah tuh, aku menghadapkan. Nah, padahal kalau secara zahir kita menghadap ke mana? Ya kita menghadap ke kiblat. Kadang-kadang di hadapan kita tuh ada tembok, ada dinding, ya Allah, ujung-ujungnya tembus kepada kiblat itu Ka'bah. Tapi pada saat kita menghadap Ka'bah itu, kita mengatakan kepada diri kita, ini wajah tuh, wajhiya lillazi, aku telah menghadapkan wajahku fataras samawati wal ardh kepada Tuhan yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Nah, orang nang kada munafik salah, perkataan muntung itu harus sama dengan hati. Bila aku bepada aku menghadap gugun, maka aku memang dasar bujur-bujur berhadapan gugun. Oke? Kalau aku bepada aku menghadap gugun, tapi faktanya aku kada berhadapan lawan gugun, berarti aku depan dusta. Bepada berhadapan lawan gugun, ya. Ini aku berhadapan lawan gugun, padahal aku di rumah, gugun di ujung. Maka itu munafik. Nah, sementara kita dulu dalam doa iftitah, ini wajah tuh wajihal lillazi fataras samawati wal ardh. Aku telah hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan 7 lapis langit dan nah, kemana hadap kita? Ke situ aja, padahal berarti itulah hakikatnya dia. Kamu salah. Wan, di awal doa kita sudah ma'rifat. Nah, cuman kayak ini salah. Aku buka sedikit aja nang lautiyahnya lah. Sedikit aja. Ada 7 petala langit. Ada 7 petala bumi. Oke. Pertama, ada bumi, ada langit, ada gunung, ada sungai. Itulah disebut dengan alam kabir. Alam kabir itu adalah alam yang besar. Sungai, alam kabir. Ya kalah, pohon, ya, gua, lembah, laut, langit, galaksi, itu alam kabir. Kita, diri kita manusia disebut dengan
alam sagir. Nah, alam sagir itu adalah alam kecil. Paham tuh lah. Nah, ujar Nabi, alam sagir alam kecil artinya adalah replika alam kabir. Nah, misalkan contoh supaya gampang salah. Apabila ada orang bule dari luar negeri hendak mengetahui Indonesia secara keseluruhan, cukuplah ia berkunjung ke Taman Mini Indah. Karena di Taman Mini itu ada rumah adat mulai Aceh sampai Papua. Ya kah? Ada pulau-pulau. Ada dipamerkan di situ kebudayaan seluruh Indonesia. Maka Taman Mini itu replika seluruh Indo. Nah, jadinya kada perlu sebujur, tapi memang kada salah juga malah menjelajah. Tapi kalau misalkan adalah katakanlah turis pelancong ya kalau dari Amerika atau dari mana hendak tahu Indonesia nih, bagaimana? Cukuplah inya ke Jakarta berkunjung ke Taman Mini, di situ sudah ada replika Indonesia secara keseluruhan. Paham sah? Tahu ya kalau gue Taman Mini itu ada kalau nang kayak pulau ada kan di YouTube sudah. Nah, kayak itu apa? Ini rumah adat Aceh, pakaian adatnya ini. Ini rumah adat Medan, Sumatera Utara, pakaian adatnya ini. Sampai ke Papua tuh. Maka cukup orang itu apa ngarannya melihat Taman Mini Indonesia, ini sudah melihat miniatur Indonesia yang kecil. Paham? Begitu pula lah sebaliknya. Kalau orang hendak tahu sabarataan alam ini, cukup melihat alam sagir ini. Karena alam sagir ini adalah replika daripada alam semesta ini. Pertanyaannya salah. Di mana letak 7 lapis langit dan 7 lapis bumi pada diri kita? Nah, karena dalam hadis ma'rifat dipadahkannya man talaba maula bi ghairi bizikrillah man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dolalan baida. Barang siapa nak mencari Tuhan keluar pada dirinya, maka ia akan tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ya kah? Faqad dolala. Dia akan tersesat dolalan baida dengan kesesatan yang jauh. Berarti kalau kita hendak mengenal Tuhan melewati diri kita sendiri. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya kalau barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia telah mengenal Tuhannya. Nah, pertanyaannya pulang sal, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dalam diri kita atau mana? Nah, sekarang kita bicara 7 petala bumi dulu di dalam diri kita. Di mana 7 petala bumi? Kan bumi ada 7 lapis. Nah, mana 7 lapis bumi itu? Lapis pertama adalah bulu. Itulah seumpama tumbuh-tumbuhan pepohonan yang ada di bumi ini. Bulu. Ini lapis pertama. Tanahnya lapis kedua, kulit. Sebagaimana pohon tumbuh di atas tanah, bulu tumbuh di atas, namun ditatak tumbuh lagi, rumput ditatak tumbuh. Itulah 7 bumi dalam diri kita. 2 dah. 3 salah ya kah? 3 daging. Ya kalau daging. 4 sumsum. 5 urat. Nah, daging di bawah daging urat dahulu. Tabalik apa tadi? Coba. Lapis pertama bulu. Yang kedua kulit. Ketiga daging. Keempat urat. Kelima apa? Sumsum. Ya kalau keenam tulang. Ketujuh darah. Maka 7 lapis bumi ini ada pada diri kita. Itu hakikat 7 lapis bumi. Paham sah? Bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum. Tapi otak kada dibuat karena otak ini pengendalinya. Nah, paham tuh salah. Nah, ya kalau jadi lapis pertama itu di begemak kita lah. Lapis pertama itu
bulu, nang kedua kulit, nang ketiga daging, nang keempat urat, nang kelima somsom, nang keenam tulang, lapis terakhir darah. Itulah inti bumi pada diri kita, darah. Karena darah itu di sela-sela. Oke, Sal. Nah, itu paham. Nah, sekarang 7 petala langitnya mana? Nah, 7 petala langit itulah 7 nafsu pada diri kita. Jadi mulai daripada kamilah, ya kalau mardiyah, radiyah, mutmainnah, mulhimah, lawamah, amarah. 7. Nah, ya kalau itulah 7 petala langit dalam diri kita. Di bumi ada darat, itu jasad. Di bumi ada laut, itulah yang dimaksud dengan hati. Karena hati lebih luas daripada jasad. Paham, Sal? Nah, itulah 7 petala langit menurut hakikat dan 7 petala bumi versi hakikat. Paham, Sal? Jadi ada 7 petala langit versi hakikat, ada 7 petala bumi versi hakikat. Ada syariat, ya inilah. Nah, kemudian di wadah kita nih terdiri atas 4 unsur. Tanah, air, angin, api. Begitulah dalam diri kita. Ada tanah, ada air, ada angin, ada api. Nah, itu salah. Paham, Sal? Itulah 7 lapis bumi pada diri kita, 7 lapis langit pada diri kita. Semua itu ya kalau nah itulah salah. Kemudian pulang di dalam diri kita ini juga ada malaikat, juga ada unsur-unsur kenabian, ada semua dalam diri kita. Nah, tinggal kita mencari salah. Disebutkan dalam kitab Datus Sanggol dipadahkan pada mata kita nih, nah itulah Khalilullah, letak Nabi Ibrahim di mata ini, ya kah, mata. Dan malaikatnya malaikat Jibril, itulah malaikat secara hakikat. Jibril itu di mata. Nah, kemudian pada telinga Habibullah, ya kah, Nabi Nuh di sini, malaikatnya malaikat Mikail. Pada mulut ini kalamullah, kalimullah, Nabi Musa, karena kan adalah Nabi Musa berkalam dengan Allah di bukit Tur sini. Wa kallamallahu Musa taklima. Itu di mulut. Maka malaikatnya adalah malaikat Israfil yang meniup trompet kan. Nah, itu malaikat Israfil tuh. 4 malaikat mukarrabin. Nah, kemudian pada hidung inilah yang disebut dengan ruhullah, Nabi Isa. Malaikatnya Ijrail. Makanya bila orang mati dicabut Ijrail, tidak ada nafas baginya. Itulah. Dan nabinya di sini adalah ruhullah, Nabi Isa alaihissalam. Jadi mata Nabi Ibrahim, telinga Nabi Nuh, oke? Nah, mulut Nabi Musa, nah, hidung Nabi Nabi Isa. Gabungan keseluruhannya adalah Nabi Muhammad. Jadi 5 tuh ulul asmi: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Nah, ya kalau kemudian kepala kita mim, bahu kita ha atau dada kita ha, pusat kita mim atau nih pinggul kita mim, betis kita dal. Jadilah gabungan semua nabi itu adalah Muhammad. Nah, itu paham tuh salah ya. Nah, mat paham tuh lah. Nah, mim, ha, mim, dal. Nah, itulah hakikatnya. Nah, kalau di sini kita lihat, nah, ini seperti huruf ba, kepala ini titik, maka seperti huruf nun. Oke, girl. Nun, mim. Kalau kita berdiri kayak huruf mim, non, mim, nor, muha. Nah, ini kan nih non, nih titiknya nih, muha kita titiknya, ini nunnya. Kalau kita berdiri pulang kayak huruf mim, kepala nah, belum dari samping, maka non, mim, non itu nor, mim itu Muhammad.
Nah, di dalam surah Al-Fatihah itu ada 4 nun dan ada 4 mim. Karena inti daripada Quran itu adalah surah Al-Fatihah. Ummul Quran itu apa? Surah Al-Fatihah. Ya kah? Inti Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Inti bismillah bang, huruf ba. Inti ba titiknya. Titik itulah nutfah. Nah, inti daripada Quran surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itulah nun, mim. Salah. Ada 4 nun, ada 3 mim. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Mim terakhirnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun terakhirnya. Ar-Rahmanirrahim. Mim terakhirnya. Maliki yaumiddin. Nun terakhirnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun terakhirnya. Ihdinas siratal mustaqim. Mim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nun. Mim nun mim nun mim nun. Terakhirnya itu. Mim nun mim nun. Nun nur mimnya itu adalah Nah, inti Al-Quran itu Nur Muhammad. Paham salah? Karena Al-Quran 30 juz intinya pada surah Al-Fatihah. Surah Fatihah tadi mim non. Kemudian kalbun Quran, ya kah? Kalbul Quran surah Yasin. Di sini Latifatul Akhfa. Yasin itu siapa? Nama Rasulullah. Kan di sini kalau Yasin. Nah, Yasin, ya kah? Nah, itulah nama Nabi. Ya kalau makanya qulubul mukmin Baitullah dan Latifatul Akhfa itu di hati. Disinilah tempat Nabi Muhammad. Paham? Salah. Ya kalau maka Yasin wal Qur'anil Hakim mim innaka laminal mursalin nun ala siratim mustaqim mim tanzilul azizir rahim mim litunzira qauma ma unzira aba'uhum ghafilun nun. Taros sampai 83 ayat, cek hasilnya. Mim non mim non mim non mim non. Nun nur mim Muhammad. Hati Quran ya Nur Muhammad. Cek di setiap akhir surat. Pasti mim non Yasin, kecuali Yasinnya itu sudah langsung menunjuk kepada Al-Mustafa Nabi Muhammad. Tapi mulai ayat kedua wal Qur'anil Hakim mim innaka laminal mursalin nun ala siratim mustaqim mim tanzilul azizir rahim mim pulang litunzira qauma ma unzira abahum nun laqad khalaqana apa cek mim nun buka surat tuh di situ tuh lihat deh seorang. Maka hati Quran surah Yasin mim nun nur Muhammad. Berarti inti Quran itu adalah Nur Muhammad. Maka kalau kayak itu Quran aja berkisah langit, berkisah bumi, tapi intinya itu berita Nur Muhammad, hakikatnya Nurullah hakikatnya zat wajibal. Berarti ini apa? Nah, berenang. Itu salah. Wah, ini wajah tu wajah lillahi fataras samawati wal arda. Ini ke dalam sedikit nih. Nah, ya dah itu silahkan aja ya kalau itulah. Aku hadapkan wajahku nang menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Nah, itulah salah. Paham? Nah, jadi kita harus sesuai antara muntung dengan hati bepada aku hadapkan ke 7 petala langit dan 7 petala bumi. Muntung mau ya memang hati harus beriktikad kayak itu juga. Sama kita bepada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi. Kalau kita mengaku aku bersaksi, harus menyaksikan. Nah, itulah. Paham ya? Kalau sudah lah. Ada Borodi, ada lagi. Paham dia sudah bukannya dah. Itu terkadang syuhudul kasrah fil wahdah. Nah, itu yang atau syuhudul wahdah fil kasrah. Seperti itu sama-sama.
Jadi wajjahtu wajha lillazi fataras samawati wal ard. Mana Allahu akbaru kabiranya? Nah, jadi ada dua riwayat. Nah, jadi ada nama madahkan Nabi itu membaca doa iftitah itu Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa sampai situ aja salah. Tapi ada juga nang meriwayatkan mulai ini wajah. Nah, maka nang sampai kepada kita tuh gabungan dua riwayat itu. Nah, paham salah? Apa salah untuk? Maka doa iftitah kita itu gabungan daripada tadi riwayat Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wasila plus riwayat ini wajah tuh wajhalil ladzi fataras samawati wal ard. Nah, coba non itu aja salah. Aduh, mulai dibuka adalah untuk membuktikan dah. Maka kayak apa kita menggunakan 4 non dan 3 mim itu. Nah, kenapa pulang ada 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu qul a'udzu. Kenapa 3 qulnya itu? Nah, itulah. Jadi Al-Qur'an itu dibuka dengan berapa tadi? Al-Qur'an itu dibuka, Al-Quran itu dibuka dengan 4 nun dan 3 mim, tetapi ditutup dengan 3 qul. Apa hubungannya itu? Itulah salah dalam konteks lahotiyah. Ya karena kalau sampai ke situ salah, coba itu mim non. Dan mim non pada surah Al-Fatihah ini ada di muka dan di wadah kiri. Nah, karena di dalam kitab Datuk Sanggol itu dijelaskan Al-Fatihah pada diri. Dalam kitab Barincong yang ditulis oleh Datuk Sanggol itu kita akan diperkenalkan ya kalau bagaimana Al-Fatihah di dalam diri ya. Tapi itu kita baca offline aja salah itu terlalu dalam ya kalau itu kan kawa di aku kita membatasi sedikit yang online ya kalau itulah. Dan apabila engkau berkata hanifam musliman, artinya hal keadaanku cenderung kepada agama yang benar, yaitu Islam. Maka ketika itu sudah terlintas dalam hatimu bahwasanya yang bernama orang Islam itu adalah orang yang selamat, sekalian orang Islam daripada kejahatan lidahnya dan tangannya. Jikalau tiada seperti yang demikian, niscaya engkau itu orang yang dusta. Jadi ngaran orang Islam itu, nah jangan sampai inya itu mengganggu lidahnya ini menyakiti orang lain, tangannya ini menyakiti orang. Nah itu ngaran Islam. Jadi bilanya katuju menampar orang, katuju mengganggu orang, nah itu ada Islam sejenak. Ya, karena orang Islam yang baik itu tetangganya itu ujar Nabi tidak terganggu dengan lisannya dan dengan tangan. Itulah orang Islam yang sebenarnya orang Islam. Nah, tapi di sisi lain Islam Muslim itu berserah diri. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati sebelum engkau berserah diri. Wah, berserah diri itu kayak Pak, menyerahkan diri kita pada hak Allah. La hayyun, tidak ada kehidupan. La ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun. Ya kalau apalagi la mutakalimun, la mawjuda bihaqqin illallah. Tidak ada kehidupanku, yang ada kehidupan Allah. Ya kalau salah, tidak ada perbuatanku, nang ada perbuatan Allah. Af'al diesakan, sifat diesakan, asma diesakan, zat diesakan. Maka pada akhirnya la maujuda, tidak ada yang ada, bihaqqin salai, dengan sebenar-benarnya, illa Allah, kecuali yang ada ini Allah. Itulah cara supaya kada sombong. Sebab pangkal sombong itu adalah merasa diri ada, itu sombong.
Ya kalau bahkan jar ulama tasawuf merasa bodoh gin sombong. Kenapa? Karena ketika kamu merasa bodoh, dirimu tuh masih ada. Ini bodoh gin gak ada. Kan gak masalah. Kalau bungul itu masih ada nilainya. Ini bungul aja ada. Oh berarti pintar. Bukan. Di bawah daripada tidak ada nilai. I'm nothing. Apa tidak ada. La maujuda bihakin ilah itulah Hanifah muslimah. Aku nih orang yang berserah diri. Aku nih adalah orang apa? Orang yang tidak ada, menyerahkan diri kepada yang ada. Karena wujud kita nih wujud hayali. Allah lah nang wujud hakiki. Pahamlah. Contoh nang ada di Nur Muhammad kayak bagerang. Tuh kayak kita mah proyektor terasal. Bang, proyektor ditembak ke dinding. Di layar tuh ada gunung. Ya kalau ada sawah. Ada gedung, ada mobil, ada di layar itu. Ada burung, ada dan seterusnya. Ada awan, ada apa lagi tau? Ada ya kalau. Tapi sebujurnya orang yang tahijab, bagusnya gunung, bagusnya gedung. Padahal ngintut nang gunung, gedung, laut di dalam tuh kenyataan daripada nur yang dipancarkan oleh proyektor itu. Maka Nur Muhammad itu seperti proyektor, memancarkan, nampaklah matiha proyektor tuh hilang. Gunung tadi mana? Nah, cuman para penonton di bioskopnya terhijablah hijab ila biwujudika. Tidak ada hijab kecuali dirimu. Terhijab dengan apa? Tertipu dengan film itu. Wah, tuh bagusnya gunung. Wah, tuh je film yang pendakian terakhir. Tuh bagusnya aja alam je. Padahal yang engkau lihat hanyalah layar putih yang ditembakkan nur. Paham kan? Jikalau tidak ada cahaya itu adalah gunung tuh. Adalah nang beritaan nang berbagai macam itu. Tidak ada. Maka itulah ujar Nabi laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq di Tuhan dalam hadis qudsi. Jikalau bukan karena engkau wahai Muhammad, Nur Muhammad, ma khalaqtul aflaq, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Maka alam semesta ini ada karena Nur Muhammad. Kemudian nang di dalam nginto si proyektor tokawa bercahaya keluar karena ada proyektornya. Kalau ya kah karena ada proyektor itulah hakikat zat wajib balu. Jadi zat anggaplah kayak itu, tapi Tuhan ini laisa bang. Zat wajib balu itu proyektor. Nang cahaya keluar nang di bulat itulah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad memancar. Jadilah tuh gunung, gedung, alam nang di film proyektor itu. Jadi adalah gunung tuh. Gunung itu kenyataan daripada nur yang bersumber dari proyektor. Nah, salah bisa kita coba tuh proyektor beritaan muncul kan ya? Begitulah. Mudah-mudahan bisa paham. Makanya Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Tasdidnya matahari. Kenapa beritaannya ada? Karena ada nur guna. Jakanya cahaya ini kan ada habis. Contoh. Ini kita melihat macam-macam nih. Karena ada nur. Mati lampu nih. Kadap kan lagi melihat apa-apa. Mana papan tulis tadi? Mana? Tapi masih gue bebayang. Anggaplah kayak itu kita ambil logikanya aja. Ini anggaplah tertutup nih. Kan ada cahaya bisa masuk. Lalu ada cahaya lampu nih. Ya kalau karena ada nur, ini kan nur nih, bohlam nih. Terlihatlah papan tulis, terlihatlah TV, terlihatlah rehal, terlihatlah kipas angin, terlihatlah beritaan. Karena nur, paham? Mati ipang, cak cabut. Blek apa yang terjadi sal? Kadap. Jika tidak ada nur, tidak ada sesuatu.
Itulah makanya dilambangkan seperti itu. Hansal, orang apalagi contohnya ini sal. Wa fi anfusim afala tubsirun. Di dalam dirimu tidaklah engkau memperhatikan. Faisal paham jadi sal. Nah, jadi sudahlah, kita ini hanya pemain-pemain di dalam proyektor itu. Jadi bisa dicontohkan tadi kain sama aja contohnya. Amun hendak contoh zaman jadul loh kan, baju aja, baju dari kain, kain dari benang, benang dari berarti ini salahkah kita menyebut ini kapas? Tidak. Tapi ini bagi orang-orang yang tahu di hakikat. Tapi bagi orang yang tidak tahu di hakikat, jangan sekali-kali ika menyebut kapas. Sebutlah baju. Nah, cuman diketahui rahasia ini kah? Maka la maujuda illa bikapas. Paham? Atau contoh yang lebih modern tadi, proyektor tadi menembakkan. Ini proyektor anggap, tapi ini maksudnya Allah dari misal. Cuman ini paham yang diambil. Proyektor, ya kah? Itu anggaplah zat al-wajibal wujud. Keluar cahaya di bulat di peng proyektor itu nur dari Nur Muhammad itulah memancar di proyektor itu, di kain putih itu berbagai gambar. Wah, dono aja tuh paling dono. Padahal itu nang ditunjukmu tuh nur. Tapi kada sedikit orang terhijab dengan itu, Pak. Nah, semua kehidupan melewati salah. Buah berpotensi sintesis melalui daun tuh bertahan bentuknya kayak apapun. Daun pisang ini kan nggak salah ya. Nah, juga nyala daun rambutan. Nah, daun sirih malahan ini juga. Anak gambar daun rambutan, ada gambar daun sirih kawan. Kaladi. Daun kaladi. Nah, itulah. Maka satukan pandangan kita kepada hu. Maka riadohkan hakikatnya nur. Ya, jadi main itu di Nur Muhammad aja. Nur Muhammad. Cuman kenyataan Nur Muhammad itu hu, jalannya mati hu. Intinya salah kayak ini. Bagaimana pengajian itu bisa mendekatkan kita kepada Allah? Tidak ada pengajian yang bisa mendekatkan kepada Allah kecuali ini ngaji dengan kayak ini. Jadi kapan mengaji wudu apa? Kadang-kadang tahu wudu Tuhannya mana? Ikam wudu itu untuk apa? Ikam sembahyang itu untuk apa? Manis dada ilman. Barang siapa yang bertambah ilmu. Ya kalau tapi tidak bertambah dekatnya kepada Allah. Maka pertambahan ilmu itu menyebabkan ia tambah jauh dari Allah. Makanya orang ngaji fikih itu kadang-kadang dipikirannya sah batal. Ya kalau sunnah ini Tuhannya mana? Ikam pada sah batal, sunnah bid'ah. Tuhannya mana? Ini sunnah, ini bid'ah. Padahal Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh af'al makhluk. Gara-gara sembahyang Tuhan memasukkan aku surga, kadang itu. Pahamlah, masa Tuhan dipengaruhi makhluk? Itu makhluk kedua, batal laisa di situ. Dia agak sedikit. Ya kalau salah. Nah, maka lemburkan kita kepada inya. Hilangkan diri kita yang nampak inya. Ya kah? Sampai kepada kasyaf. Ya, walaupun yang dicari itu bukan kasyaf. Tapi ingat kepada Allah. Nah itu. Kalau sudah lebur, ini bukan dirinya. Seberitaan ini hanya maka tidak dihisap lagi di hari kiamat. Orang yang dihisap di hari kiamat, dihisap hartanya, dihisap ini karena merasa itu punya dia. Coba serahkan kepada ini kok beritaan ini kok. Nah, tidak dihisap salah. Oh, seperti Nabi Khidir. Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak, maksiatkah? Maksiat kan dari Nabi Khidir tuh kan secara zahir maksiat membunuh orang, tapi kan Nabi Khidir diilhamkan oleh Allah Ta'ala
pengetahuan bahwa ini anak nanti akan berbuat maksiat. Dan pada saat menggawe itu Nabi Khidir lebur, bukan af'alku lagi nih. Bukan gawianku lagi nih, tapi gawian inya. Nah, perbuatan seakan-akan maksiat, tapi terhubung kepada Allah tak seakan-akan. Maka tidak. Ini guna. Oke, ini sudah ini pembahasan kitab nang sebelahnya. Oke, cukup sampai sini dulu ya. Live Bang, cukup udah. Tapi tetap walaupun kayak itu bukan berarti belajar tasawuf inilah menghalalkan maksiat, bukan. Karena dalam Islam ya kalau jasad ini diatur fikih. Mencuri haramkah? Haram. Minum arak haramkah? Haram. Jangan diadui, paham lah. Nah, bagaimana dengan Nabi Khidir? Nabi Khidir dibukakan kasyaf oleh Allah Ta'ala. Tuh anak kena ganal akan menjadi anak yang menyesatkan kedua orang tuanya atas petunjuk Allah. Orang pembunuh nah ini kasyaf kah? Ada kasyaf haram, dosa besar. Bahkan barang siapa yang membunuh satu kaum muslimin, ya Allah, sama aja Tuhan dosanya, saking besarnya dosa menghilangkan nyawa orang ini seperti membunuh seluruh manusia di dunia. Bahkan runtuhnya Ka'bah, salah bayangkan hadis Nabi itu lebih baik daripada tumpahnya darah seorang muslim. Runtuhnya Ka'bah tuh kiblat. Nah itulah itu ini tadi tuh barang tahan sedikit lah kita berincong, makanya jangan itu di syutingnya aja. Ya kalau nah itulah. Nah intinya kayak itu. Ini wajah tuh wajhil lazi fataras sama. Nah kenapa ini? Nah, error HP Tanah. Dua kita tuh wajib ke Sunnah. Langsung apa dia lupa lah. Ada Bapak. Kadang loh di HP-nya error. Nah jadi itulah gunlah. Ini wajah tuh wajhil lazi fataras sama wa tiwa mafil hanifah muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizzalikal umirtu wa ana minal muslimin. Itu penting itulah. Karena jangan-jangan tadi halaman berapa Gon? 17. Nah, Hanifah muslimah itu sudah selesai. Hanifah muslimah. Wa ma ana minal musyrikin. Artinya dan tiadalah aku ini bukan bagian daripada orang syirik. Maka pikirkan olehmu ketika itu hatimu akan syirik khafi. Syirik khafi itu syirik tersembunyi. Nah, jadi syirik itu ada dua. Itu sudah kita dalam pelajaran sifat 20 semalam. Ada syirik khafi, ada syirik jeli. Kalau syirik jeli itu syirik yang terang-terangan, menyembah selain Allah, menyembah pohon, menyembah berhala, apalagi menyembah batu, menyembah patung, itu kan syirik jeli namanya. Adapun syirik khafi, merasa diri ada, itulah syirik khafi. Kalau kita sudah lebur kalidah, hilanglah syirik, hilanglah sombong. Itu aja cara sekarang ada marandah kadang awak. Satu-satunya jalan supaya kada sombong dan hati bersih lewat sini. Coba kayak bahasa orang tawaduk tinggi marandah diri. Lalu nya kisah marandah. Lalu merasa rendah diri. Nah, merasa rendah diri itu sombong pulang. Aku nih, iya, merasa rendah diri. Aku ini lebih rendah diri pada orang. Merasa bahwa ia mampu merendahkan dirinya pada orang, itu pun sombong juga. Ayo, merasa bodoh aja salah. Sombong. Tadi bodoh pun kada. Memang kalau bodoh kada, itu tadi nothing.
Bukan kalau kada bodoh pintar. Bukan kayak itu maksudnya. Paham tuh gun lah. Netizen juga. Ada salah satu netizen betakon lawan aku. Guru, mana live-nya kitab berincong ya? Tidak kita live kan. Nah, I'm sorry everybody. Parah deh tadi. Aman masih kalau. Ya karena itu lebih khusus lah. Bukannya apa-apa, bukan memalar ilmu atau apa kada. Ya karena begitulah ya Allah. Ujar Sayyidina Abu Hurairah juga salah. Aku diberi Nabi 2 karung ilmu ya kala. 1 karung aku sampaikan bla bla bla. Nah 1 karung lagi ini kusimpan. Itu Abu Hurairah dong. Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. 1 karung aku sampaikan, 1 karung aku simpan. Nah, Bapak kenapa wahai Abu Hurairah pian menyimpan 1 karung itu? Jikalau seandainya aku sebarkan 1 karung ini, dipotong leherku. Maka siapa yang menyebarkan 1 karung ini? Sayyidina Ali memang majelis khusus ada. Oke, tapi Abu Hurairah diam. Nah, sakarong nang kedua ini. Inilah ujar Nabi ilmu nang pertama kali hilang itu ilmu ini. Sekarang gon, majelis mana? Jarang majelis. Ya kalahan. Inilah. Nah. Majelis inilah yang tangguh. Ya kalau. Lalu dikatakan waktu kita membaca doa iftitah itulah. Inna salati. Ush. Ini kayaknya LCD-nya nih sedikit nih. Ya kalah. Sekali lagi. Rob buka pakai biar. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, mati itu. Nah, ya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal sesungguhnya. Nah, ini salah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillah. Itu kata-kata ma'rifat nih, lillah. Paling kada lillah itu makam apa mantu? Iya kana buduk wa iya kana stain ya. Nah, buka kitab Al-Hikam. Coba lihat. Coba kita buka Al-Hikam lah. Kita buka kitab Hikam. Syatilah. Nah, lillah dan billah. Kalau billah minimal di sini ikhlasnya ikhlasul abror. Ya kalau lillahi rabbil. Nah, sekarang kita lihat di hikmah yang ke 10 dalam kitab Hikam. Nah, al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha wujud siril ikhlas. Kan itu amal itu seperti kerangka yang tegak, tapi ruh amal itu adalah ikhlas. Nah, lillah ini adalah amal orang abror, bujur tadi. Jadi iya karena budu. Nah, paling kada lillah itu minimal deh. Lebih-lebih lagi billah. Nah, inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, kematianku lillah. Bersama Allah. Inilah la syarika lahu wa bizalikal matu wa ana minal muslim. Kalau Nabi Muhammad itu membaca wa ana awalu muslimin. Kalau kita umat sidin wa ana minal muslimin. Nah, itulah yang disebut dengan ikhlasul abrar. Nah, ini kan artinya bahwa saya sembahyangku, ibadahku, hidupku, matiku bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang memiliki sekalian alam, tiada menyekutuai baginya. Dengan yang demikian itu
diperintahkan aku dan aku itu daripada orang Islam, maka ketika itu ketahuilah olehmu bahwasanya seperti inilah orang Mana? fana. Nah itulah tuh fana dia hilang. Bukan aku lagi nang sembahyang, aku kan sembahyang, tiada sembahyang lagi. Itu jadi senjata bila orang yang hakikat makrifat tidak sembahyang. Inya nang kada sembahyang. Hakikatnya nang mengangkat takbir ini kudrat Allah, nang mengucap ini kalam Allah, nang mengetahui rukun sembahyang ini ilmu Allah, nang mendengar ini sama Allah, nama dasar Allah. Berat anta jadi setuju sifat manik pada dirinya. Hakikatnya perbuatan Allah, perbuatan Allah kah perbuatan kita lek kah sembahyang nih? Perbuatan adalah kita sembahyang. Di dalam pulang nih siapa? Begitu salah. Inya nang kada sembahyang karena lebur kepada Tuhan. Makanya ada pulang pembagian tuh, ada sholat syariat itu mu'akaton, ada sholat hakikat mu'abbadun, ya kalau mu'abbadan. Nah, ada pulang sholat wusta, hafizu ala salawati wa sholatil wusta, ada lagi. Itulah pembahasan di dalam ilmu hakikat. Nah, lalu engkau berkata setelah sembahyang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah Ta'ala daripada setan yang kena rajam. Terhukum, terkutuk itu setan, dihukum Allah dengan hukum rajam. Maka ketika itu ketahui olehmu bahwasanya ia adalah lawanmu, seterumu itu lawanmu, dan yang mengintai-ngintai bagi memalingkan hatimu daripada Allah Ta'ala, karena ia dengki bagimu atas munajatmu serta Allah Ta'ala dan sujudmu baginya, dan ketahui olehmu bahwa setengah daripada budayanya adalah membimbangkan dikau, ya kah? Jadi di antara tipu daya setan itu adalah membuat kita ragu. Ya kalau maulah kita ragu, itulah tipu daya setan. Makanya lawan daripada ragu itu adalah ya yakin. Itulah lawan daripada ragu. Nah ragu-ragu itu kebiasaan setan. Ya kalau makanya jangan ragu, kita yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin. Dan hendaklah kalian menyembah Tuhanmu sampai kepada engkau itu ya yakin. Itu tadi. Dan ketahuilah membimbang. Jadi mulai ragu setan tuh. Ia akan dikau dalam sembahyang dengan mengingatkan akhirat dan membicarakan memperbuat kebajikan serta menegakkan ia akan dikau daripada mempahamkan barang yang engkau baca. Maka ketahui olehmu tiap-tiap barang yang membimbangkan akan dikau daripada mempahamkan makna bacaanmu, yaitu was-was namanya. Dan tiap-tiap was-was itu adalah nah kayak orang sembahyang usoli 10 itu setan tuh. Nah, jangan diikuti. Nah, mengganggu orang di. Akhirnya hanya memikirkan usali aja. Padahal tujuan ibadah itu adalah khusyuk. Kok ini malah usali. Oh. Nah, itulah makanya sunnah kita sembahyang itu baca dulu qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasan nas allazi waswasu fi sudurin nas minal jin. Lalu ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Engkaulah Tuhan yang kami maksud, ridhamu lah yang kami tuntut. Ya Allah. Nah, boleh ditambah. Nah, bagi orang yang sudah mengaji, a'tini mahabbataka wal ma'rifataka. Nah, itulah. Lalu engkau baca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang amat murah lagi maha mengasihi. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Tuhan
Nang berhak dipuji itu adalah Tuhan. Makanya saya mun orang hakikat. Nah, bila ada orang memuji kita, jangan kita merasa kita nang sombong, tapi orang itu memuji Allah pada diri kita. Orang itu udah diri kita nih hakikatnya dia. Oke? Orang itu memuji Allah karena alhamdulillah alif lam mim itu artinya segala puji, satu-satunya puji itu hanya Allah. Maka orang itu memuji Allah melewati diri kita sudah lenyap kepada Allah, ya kah? Orang itu kita lenyapkan kepada Allah, itulah puji kadim kepada kadim. Itulah nanti kita akan bahas tentang itu. Nah lah, insya Allah kita akan sambung pada minggu yang datang. Masa ini screenshot gun sampai di Bismillahirrahmanirrahim aja dulu. Nah karena kita akan bahas nanti di Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa. Nah itulah Iya kan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Nah, jadi ada non mem ini tadi. Nah, menurut berkah manfaatnya kita akan lanjutkan membaca kitab Barincong dan mudah-mudahan Allah taala merahmati kita beritaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum.